Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 15, saya Alifiana Ramadhani dengan NIM 2301025091 dan rekan saya Oktavia Ramadhani dengan NIM 2301025009. Di sini kami akan mempresentasikan hasil proyek Pop-up Book Petualangan di Dunia Ekosistem dari PGSD FKIP UHAMKA untuk memenuhi tugas UAS pengembangan pembelajaran IPA di SD. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alifiana Ramadhani dengan NIM 2301025091 dan rekan saya Oktavia Ramadhani dengan NIM 2301025009. Kami dari kelompok 15. Di sini kami akan menunjukkan tutorial pembuatan pop-up book dengan judul Petualangan di Dunia Ekosistem. Yang pertama, alat dan bahan pembuatannya. Bekas kalender ukuran A3 ya. Jadi kalau dilipat segini A4. Yang kedua itu ada background untuk pop-up book dibuat setiap lembarnya. Lalu ada double tip atau di sini bisa diganti dengan lem dan cair. Lalu ada isolasi, ada gunting, ada penggaris, ada cutter, ada kertas buffalo 3, lalu ada elemen. Yang pertama itu mau membuatkan untuk covernya dulu. Ini ada kalender bekas sama kertas silikon.
Nanti ini digunting, sini digunting, gunting, 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 gunting. Nah, di slide ini kita mau merincikan pembiayaannya ya. Jadi yang pertama itu ada print kertas foto paper, itu ada 14 halaman ukuran A4, totalnya 160.000. Dan yang kedua itu ada kertas buffalo 3 lembar, totalnya 10.000. Dan yang ketiga yaitu print kertas art paper ukuran A3 22.000. Nah, ini tuh print kertas yang art paper ini kita ada kesalahan karena ukurannya kebesaran. Dan juga di foto paper itu kita ngulang ngeprint 5 ya. Ada kesalahan dua halaman, terus kita ngeprint ulang lagi buat elemennya itu jadi 3 halaman, jadi kita nambah 50.000 gitu. Dan totalnya itu 192.000. Jadi di sini guru sudah memiliki pop-up book dengan judul Petualangan di Dunia Ekosistem untuk kelas 5 SD. Nah, selanjutnya guru meminta peserta didik untuk membentuk kelompoknya masing-masing. Setelah itu, guru sampaikan tujuan pembelajaran. Hari ini kita akan belajar tentang ekosistem yang berjudul Petualangan di Dunia Ekosistem. Nah, yang kedua itu pengenalan konsep. Jadi di sini guru memperlihatkan konsep atau membuka per lembarnya di halaman pop-up book. Selanjutnya, guru menunjuk rantai makanan seperti produsen, konsumen 1, konsumen 2, konsumen 3, selanjutnya pengurai, dan dijelaskan fungsinya.
selanjutnya itu tahap observasi pembimbing. Jadi guru ini datangkan setiap kelompoknya gitu loh. Jadi kan siswa lagi mengamati ekosistemnya ini nih. Nah nanti guru datang terus nanyain kayak pertanyaan pemantik, misalkan produsen ini fungsinya untuk apa, terus yang mana aja yang termasuk biotik dan abiotik. Selanjutnya yaitu tahap aktivitas bermain peran. Jadi di sini siswa mendapati konsep dasar yang disampaikan oleh guru tadi. Selanjutnya siswa ini kan udah dibentuk kelompoknya. Selanjutnya siswa berbaris 5, yang di depan itu produsen, terus yang kedua itu konsumen, selanjutnya konsumen 2, konsumen 3, sampai yang terakhir itu pengurai. Selanjutnya guru ini menunjuk siapa yang mau jadi konsumen, siapa yang jadi produsen. Selanjutnya itu si pengurai kan barisan di barisan terakhir Pemakan sisa. sisa semuanya. Nah di sini mengutin sisa-sisa makanan. Selanjutnya siswa itu meragakan menyebar gitu. Itu ada tahap penguatan. Jadi guru akan bertanya ke siswa gitu. Misalkan kalau di suatu ekosistem ini ada kehilangan, kayak misalkan produsennya itu hilang nih pohonnya. Jadi kan apa yang terjadi sama konsumen 1, 2, 3 dan selanjutnya. Misalkan yang terjadi itu mungkin si kerincinya akan kurus gitu ya, karena nggak ada sumber makanan utamanya. Nah, langkah terakhir yaitu penutup. Jadi, nah selanjutnya di sini guru bertanya kepada siswanya. Jadi apa yang kita pelajari hari ini? Jadi lalu peserta didik itu jawab. Jadi hari ini kita belajar ekosistem. Nah, siswa itu menyimpulkan ekosistem itu terdiri dari komponen makhluk abiotik, terus makhluk dan makhluk biotik. Selanjutnya komponen-komponen itu saling memiliki peran yang berhubungan. Selanjutnya energi itu mengalir dari produsen sampai konsumen 1, konsumen 2, konsumen 3 ke pengurai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih banyak ya sudah hadir di kesempatan belajar ini. Jadi kita di sini itu belajar mengidentifikasi komponen abiotik dan komponen biotik. Selanjutnya menjelaskan peran konsumen, terus peran produsen sampai ke pengurai. Selanjutnya kalian di sini memahami aliran dari produsen ke pengurai. Di sini kita akan belajar ekosistem dan rantai makanan. Siapa yang udah tahu ekosistem itu apa? Siapa yang udah tahu? Belum? Oke, jadi di sini aku jelasin dulu ya. Jadi ekosistem itu adalah kesatuan utuh yang terdiri dari komponen biotik dan komponen abiotik. Nah, di situ mereka itu saling berinteraksi. Jadi mereka itu saling berinteraksi, makanya mereka menjadi ekosistem yang seimbang. Jadi komponen biotik itu apa? Siapa yang tahu? Komponen yang makhluk hidup. Makhluk hidup itu apa aja? Tumbuhan, pintar, apalagi? Nah, pintar. Terus komponen yang abiotik. Nah, pintar, yang mati. Air, benar. Terus nah, benar. Ada ada buku petualangan di dunia ekosistem. Nah, karena di sini mereka ada. Ini kalian bisa mengamati dulu. Coba diamati. Sini. Nah, ini ada ekosistem. Rantai makanan ekosistem hutan. Nah, terus ada yang sawah. Terus ada yang terus ada nah, tadi udah disebutin kan komponen biotik. Komponen biotik coba tunjuk yang mana? Komponen biotik yang makhluk hidup yang mana? Coba tunjuk. Coba tunjuk, Abbas. Ini yang di sini. Yang mana? Ini. Terus ini hidup nggak? Hidup. Komponen biotik. Komponen yang abiotik yang mana tuh? Ini ada cahaya matahari. Mana cahayanya? Ini cahaya. Terus ada apa lagi? Ada ada batunya. Nah, itu berarti komponen abiotik dan biotiknya. Nah, iya kita. Nah, di sini ada rantai makanan ekosistem hutan. Nah, di sini ada
Ini misalnya itu produsennya itu kan kelinci makanya rumput kan. Rumput itu sebagai produsen, terus konsumen satu. Jadi kelinci itu memakan rumput. Pintar. Konsumen dua, serigala memakan kelinci. Terus harimau. Nah iya, terus menguraikan sisa-sisa. Jadi harimaunya itu kan nanti mati kan. Terus habis itu keluarlah kayak belatung-belatung gitu kan. Nah itu tugasnya sih ke pengurai, dia menguraikan sisa-sisa makanannya, melebur ke tanah. Nah jadinya ke tanah terus lalu tumbuh lagi. Jadi tumbuhan kan. Terus nah jadi dia seimbang kan. Oke, sekarang karena kita udah 5, siapa yang mau jadi produsen? Oke, Laila. Terus siapa yang mau jadi konsumen satu? Oke, terus yang ketiga, siapa yang mau jadi serigala? Terus harimau. Oke, kamu ya berarti. 3. Aku adalah rumput sebagai produsen. Aku adalah kelinci sebagai konsumen satu, pemakan rumput. Aku adalah serigala. Aku konsumen 2, makan kelinci. Aku adalah harimau. Aku makan serigala dan aku konsumen 3. Aku jamur. Aku menguraikan sisa-sisa makhluk hidup yang mati. Oke, di sini kalian tadi udah bermain peran nih. Nah, di sini tadi kan udah belajar ekosistem, terus peran produsen, terus konsumen, terus pengurai, terus memahami aliran-aliran yang tadi urutannya kan. Nah, jadi ekosistem itu apa sih? Ekosistem adalah keseluruhan unsur, komponen biotik dan abiotik yang saling berinteraksi untuk menjaga keseimbangan lingkungan. Nah, ya, terus kan tadi kesatuan utuh komponen biotik dan abiotik. Jadi komponen biotik itu apa sih komponen biotik? Hewan, makhluk hidup ya, makhluk hidup. Hewan, ada hewan, ada tumbuhan. Terus komponen yang abiotik ada apa aja tuh? Batu, air, terus cahaya matahari. Nah, pintar. Terus urutannya juga ya. Tadi yang pertama ada apa? Produsen sebagai sumber yang pertama makanan kan. Terus yang kedua urutannya ada konsumen satu. Apa itu konsumen satu? Kelinci. Terus kelinci dimakan apa tadi? Serigala. Terus serigala dimakan apa tadi? Harimau. Terus kalau harimaunya mati terus diapain? Mengurai. Ya, berarti ada jamur sebagai makhluk hidup. Nah, jadi di sini ada ekosistem hutan kan. Tadi kita belajar ekosistem apa? Hutan. Terus ada ekosistem sawah, terus sungai, selanjutnya ada karang, terumbu karang. Nah, kita ini ada nggak sih kehidupan kita sehari-hari kan? Misalnya kalau kita membuang sampah sembarangan nih di sungai, ikan yang konsumen satu mati, terus nanti kan lingkungannya kan sungainya, terus nanti yang ini berarti nggak ada makanan kan. Makanya dari itu kita harus membuang sampah pada tempatnya. Oke. Itu ngelihat dari media ini itu kayak gimana sih? Ini unik, kreatif juga, bagus. Nah, sebelumnya pernah nggak sih guru kalian pakai media ini? Enggak. Lah, suka nggak? Suka. Bagus, kreatif. Lucu, oke lucu. Cukup keren. Unik dan sangat cakep. Cakep, oke. Kelebihan dan kekurangan produk. Yang pertama, visual, konkret, dan menarik. Bentuk pop-up book ini membantu siswa SD memahami konsep abstrak seperti rantai makanan, aliran energi, dan peran makhluk hidup secara nyata. Warna dan gambar menarik meningkatkan minat belajar siswa. Selain itu, fleksibel, mudah dibawa kemana-mana. Yang kedua itu mewakili beragam lingkungan. 4. Ekosistem hutan, sawah, sungai, terumbu karang memperkaya wawasan siswa tentang keanekaragaman ekosistem di sekitar dan di alam luas. Siswa di sini dapat membandingkan perbedaan dan persamaan antar ekosistem.
Yang ketiga, mendukung pembelajaran aktif. Cocok digunakan untuk observasi, tanya jawab, diskusi, dan bermain peran. Siswa tidak hanya mendengar, tetapi juga melihat dan berinteraksi langsung dengan media. Yang keempat, mempermudah pemahaman rantai makanan. Urutan produsen, konsumen 1-3 hingga pengurai ditampilkan jelas dan sistematis. Di sini membantu siswa memahami hubungan sebab akibat dalam ekosistem. Yang kelima, sesuai dengan karakteristik siswa SD. Media ini bersifat konkret, visual, dan menyenangkan sesuai tahap perkembangan kognitif siswa sekolah dasar. Di sini juga mengurangi kebosanan saat pembelajaran IPAS. Nah, ini ada kekurangannya. Yang pertama itu mudah rusak jika sering digunakan. Jadi bagian pop-up ini tuh beresiko sobek atau lepas jika digunakan dengan tidak hati-hati gitu, terutama oleh siswa kelas rendah. Yang kedua, membutuhkan waktu dan ketelitian dalam pembuatan. Proses desain, pemotongan, dan perakitan pop-up memerlukan waktu yang cukup lama dan keterampilan khusus. Yang ketiga, jumlahnya terbatas. Jika hanya tersedia satu media, siswa harus bergantian mengamati sehingga membutuhkan pengelolaan kelas yang baik. Yang keempat, kurang fleksibel untuk materi lanjutan, karena media ini tuh lebih cocok untuk pengenalan konsep dasarnya aja, belum mencakup penjelasan mendalam seperti jaring-jaring makanan kompleks atau perubahan ekosistem. Dan yang kelima itu memerlukan pendampingan guru. Nah, tanpa arahan guru, siswa bisa fokus pada bentuk-bentuk pop-up-nya aja dan kurang memahami konsep ilmiahnya. Nah, yang sekarang saran untuk pengembangan selanjutnya. Yang pertama, menambah variasi ekosistem. Mengembangkan ekosistem lain seperti pantai, padang rumput, pegunungan, dan perkotaan agar cakupan materi ini semakin luas. Lalu menyesuaikan ekosistem dengan lingkungan sekitar siswa agar pembelajaran lebih kontekstual. Yang kedua, meningkatkan ketahanan bahan. Menggunakan kertas tebal, laminasi dop, atau bahan karton ringan agar pop-up book lebih kuat dan tahan lama. Menambahkan petunjuk penggunaan agar siswa lebih berhati-hati saat membuka dan menutup buku. Yang ketiga, menambahkan elemen interaktif, menyertakan komponen lepas pasang untuk menyusun sendiri rantai makanan. Bisa menambahkan roda putar, lipatan tambahan, atau tarik-menarik untuk menunjukkan aliran energi. Yang keempat, mengintegrasikan aktivitas siswa. Menyediakan LKPD yang terhubung langsung dengan setiap ekosistem. Menambahkan tugas pengamatan, pengelompokan makhluk hidup, dan pertanyaan reflektif. Lanjut, yang kelima, menyesuaikan tingkat kesulitan. Jadi kita itu membuat beberapa versi. Versi yang kelas rendah, gambar itu lebih sederhana, teksnya juga singkat. Versi yang kelas tinggi, konsep jaring-jaring makanan, dan juga ada gangguan ekosistem. Terus, memberi kode warna untuk tiap tingkat konsumen. Nah, yang keenam, menambahkan panduan guru, menyertakan buku kecil atau lembar panduan, berisi tujuan pembelajaran, langkah penggunaan kegiatan, memudahkan guru menggunakan media secara optimal dan terarah. Yang ketujuh, mengintegrasikan teknologi sederhana, menambahkan QR code yang terhubung ke video, animasi, atau kuis interaktif tentang ekosistem untuk mendukung pembelajaran campuran atau blended learning. Dan yang kedelapan, mengembangkan nilai karakter dan literasi, menambahkan pesan singkat tentang kepedulian lingkungan dan konservasi di setiap ekosistem, yaitu dengan mengaitkan cerita pendek atau narasi kontekstual untuk meningkatkan literasi siswa. Jadi kesimpulannya, berdasarkan hasil perancangan dan penggunaan media pop-up book, petualangan di dunia ekosistem, dapat disimpulkan bahwa media ini merupakan salah satu alternatif pembelajaran IPA di sekolah dasar yang efektif dan inovatif. Pop-up book ini memuat 4 jenis ekosistem, yaitu ekosistem hutan, sawah, sungai, dan terumbu karang yang disajikan secara visual, konkret, dan menarik, sehingga memudahkan siswa memahami konsep ekosistem dan rantai makanan. Lalu, penggunaan pop-up book dalam pembelajaran mendorong keterlibatan aktif siswa melalui kegiatan observasi, tanya jawab, diskusi, serta bermain peran. Melalui aktivitas tersebut, siswa dapat memahami peran produsen, konsumen, dan pengurai, serta aliran energi dalam ekosistem secara lebih bermakna. Media ini juga sesuai dengan karakteristik siswa sekolah dasar yang membutuhkan pembelajaran bersifat konkret dan menyenangkan. Meskipun memiliki beberapa keterbatasan seperti ketahanan bahan dan cakupan materi yang masih terbatas, pada konsep dasar pop-up book ini tetap memiliki potensi besar untuk dikembangkan lebih lanjut dengan pengembangan pada aspek bahan interaktivitas, variasi ekosistem, dan integritas aktivitas pembelajaran. Media pop-up book diharapkan dapat semakin optimal dalam mendukung proses pembelajaran IPA di sekolah dasar. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian dari kelompok 15. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.